warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban untuk soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar pendidikan agama Islam sekolah dasar. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan yang berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novalia Putri Eriana dengan NIM 24060361 dari kelas A6 PGSD 2024. Pada kasus pertama ada 3 soal, di mana yang pertama itu ada soal bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Nah, kesadaran spiritual masyarakat ini kita dapat mengikuti seperti mengikuti kajian rutin. Nah, kajian rutin ini seperti membaca kitab agama, tafsir Al-Quran, dan hadis-hadis. Nah, selanjutnya untuk lelaki kita dapat mengikuti khotbah Jumat inspiratif. Nah, terus yang ketiga itu pembelajaran Al-Quran seperti mengaji, baca tulis Quran, seperti itu. Yang terakhir, mengundang ustadz atau ustazah dalam kegiatan agama. Pada kasus pertama, ada soal program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Menurut saya, program yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah yaitu kesehatan jasmani seperti yoga Islam atau seperti berzikir dan berdoa, konseling dan terapi, pemeriksaan kesehatan rutin, layanan kesehatan mental, serta bakti sosial kesehatan. Nah, kesehatan rohaninya itu kita dapat mengikuti program seperti kajian Al-Quran, zikir dan berdoa bersama, kegiatan amal sosial, dan kelompok studi kasus dalam memahami pembelajaran PAI. Nah, soal ketiga dari kasus pertama ini yaitu apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan. Nah, ada beberapa jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan seperti pendidikan agama dan kehidupan, pelatihan pengembangan diri, pelatihan bahasa, contohnya bahasa Arab, dan workshop kesehatan mental serta pelatihan BTQ. Nah, pertanyaan keempat pada kasus pertama ini yaitu bagaimana masjid dapat membantu jamaah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, masjid ini dapat membantu jamaah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengadakan program bantuan sosial dan zakat, koperasi masjid dan bazar UMKM, bantuan beasiswa pendidikan, program pengembangan ekonomi keluarga, serta program pendanaan usaha kecil untuk masyarakat di sekitar. Nah, pada kasus kedua ada soal apa saja prinsip-prinsip utama pendidik dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipunyai oleh pendidik dalam Islam yaitu seperti mengajarkan dengan kasih sayang dan kesabaran, membangun hubungan emosional yang kuat dengan siswa, mengembangkan akhlak mulia, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta menghormati perbedaan dan toleransi. Pada kasus kedua, soal kedua yaitu strategi untuk meningkatkan hubungan emosional. Apa saja sih? Nah, strategi untuk meningkatkan kesehatan hubungan emosional. Yang pertama itu konseling individu dan kelompok, metode pembelajaran interaktif seperti diskusi, permainan yang edukatif, dan komunikasi efektif melalui pertanyaan terbuka dengan umpan balik. Nah, soal yang ketiga dari kasus kedua ini yaitu sebutkan contoh kegiatan dan metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan kelas yang kondusif. Nah, yang pertama itu diskusi kelompok tentang topik-topik
Islam yang kontemporer. Yang kedua, permainan edukatif untuk mengembangkan nilai-nilai Islam, proyek penelitian tentang tokoh-tokoh Islam yang inspiratif, kegiatan amal sosial untuk mengembangkan empati, serta pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Soal yang ketiga yaitu apa yang kamu ketahui mengenai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin adalah konsep Islam yang berarti rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menekankan kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan bagi semua manusia dan makhluk hidup tanpa memandang perbedaan, didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran seperti di Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang memiliki arti, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Konsep ini mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghormati perbedaan, dan menjaga lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang ekonomi syariah? Nah, kita telah mempelajari ekonomi syariah pada semester ini. Nah, ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan dengan mengharamkan praktik riba, spekulasi, dan judi. Selain itu, sistem ini menghormati hak-hak orang lain serta mengutamakan kejujuran dan transparansi. Nah, instrumen keuangannya meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, dan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir yaitu apa yang Anda ketahui tentang pernikahan dalam Islam? Nah, pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, syaratnya yaitu meliputi keseimbangan agama, kematangan emosional, persetujuan kedua belah pihak, adanya wali dan mas kawin. Nah, tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, mencapai kebahagiaan dan keselarasan, serta mengembangkan kasih sayang dan kesabaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.